Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Nurfadila S dari kelas T0301. Saya akan menjelaskan remedial UAS Fisika Dasar 2. Nomor 1, kawat listrik A mengalirkan arus sebesar 2 ampere pada sumbu Z positif tekulur bidan dengan panjang tak hingga di titik -1,-1 meter. Sementara kawat listrik B mengalirkan arus 3 ampere ke atas atau sumbu Y positif dan berada di samping titik 11,-10 meter sampai titik 11,15 meter. Maka yang pertama ditanyakan gambarkan ilustrasi. Pertama-tama kita buat berdasarkan titik koordinatnya di mana kawat A itu dari titik -6, -1 dan kawat B 10, -10 berada di sini, titik 11,15 ada di sini. Dan dari sini kita tarik garis untuk kawat B. Dan untuk panjang kawat B yaitu sebesar 25 meter. Kemudian bagian B, tentukan besar dan arah medan magnet pada titik -1,-1 meter. Menggunakan rumus BCA sama dengan U0I 2πA sama dengan 4pi kali 10 pangkat -7 kali 2 per 2pi kali 5, di mana A5 ini kita dapatkan dari jarak A ke C itu 5. Maka hasilnya jadi hasilnya 0,8 kali 10 pangkat -7 J Tesla dengan arah ke atas. Kemudian medan magnet pada titik B A menggunakan rumus U0I per 4πA kali sin alfa 2 min sin alfa 1. Untuk mendapatkan hasil dari sin alfa 2 dan sin alfa 1 itu kita mencari yang pertama untuk sin alfa 2 karena berada di sini, maka 16 akar 16 kuadrat plus 12 kuadrat hasilnya sama dengan akar 400 yaitu 20. Dan untuk sin alfa 1 akar 9 kuadrat plus 12 kuadrat sama dengan 225, akar dari 225 yaitu 15. Dan kita dapatkan sin alfa 2 sama dengan 16 per 20, itu disederhanakan menjadi 4/5, dan sin alfa 1 min 9 per 15 sama dengan atau disederhanakan menjadi min 3/5. Dan kita masukkan ke sini, jadi 4/5 min dikurang min 3/5, dan hasilnya 1/4 dikali 7/5 kali 10 pangkat 7 sama dengan 7/20 dikali 10 pangkat -7 dan disederhanakan menjadi 0,35 kali 10 pangkat -7 K Tesla dengan arah keluar. Dan yang terakhir B total, di mana BCA plus BBA kita masukkan hasil dari keduanya yaitu sama dengan 0,8 kali 10 pangkat -7 J dengan arah ke atas dan ditambah dengan 0,35 kali 10 pangkat -7 K Tesla dengan arah keluar. Berarti arahnya ada dua, yaitu arah ke atas dan ada yang keluar. C bila pada titik -1,1 M diletakkan muatan C sebesar -10 nanocoulomb yang bergerak ke kanan dengan sumbu X positif dengan kecepatan 2 meter per sekon, maka tentukan besar dan arah gaya yang dialami oleh muatan tersebut. Dengan menggunakan rumus F sama dengan Q kali V cross B sama dengan, untuk
mengubah min 10 nanocoulomb menjadi coulomb, yaitu min 10 kali 10 pangkat min 9 dikali V, kecepatannya itu karena kecepatannya itu sebesar 2 meter per sekon dan berada pada dan arahnya ke kanan, maka 2 menjadi 2i dikali 0,8 kali 10 pangkat min 7j plus 0,35 kali 10 pangkat 7k sama dengan 10 kali 10 pangkat min 9 dan 10 pangkat min 7 kita keluarkan jadi min 10 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 7 kali 1,6k plus 0,7 min j sama dengan 10 pangkat min 15 kali 1,6k min 0,7 j dan kita kali menjadi 0,7 j min 1,6k kali 10 pangkat min 15 n dan arahnya ada yang ke atas dan ini masuk karena min k berlawanan arah jarum jam. Nomor 2, beberapa mahasiswa di Fakultas Teknik Elektro IT Telkom Surabaya akan melakukan pengabdian masyarakat di Desa Naga Timbul, Kecamatan Tanjung Morawa di Leserdang, Sumatera Utara. Di desa tersebut belum teraliri listrik sama sekali, sehingga para mahasiswa tersebut ingin membuat pembangkit listrik sederhana dengan memanfaatkan aliran air sungai yang cukup deras. Bila kebutuhan GGL-nya sebesar 220 volt dan sungai tersebut sanggup memutar kincir air sebesar 180 putaran per menit, maka buatlah gambar rangkaian pembangkit GGL sederhana dengan memanfaatkan magnet permanen dan kawat listrik serta menunjukkan bahwa rangkaian tersebut sanggup menghasilkan GGL maksimum sebesar 220 volt dengan menggunakan rumus E sama dengan min N d flux per dt sama dengan min N dB kali BA cos omega T per dt. Oke, kita anggap yang ini sebagai sungai yang mengalir dan di sini terdapat kincir air yang berputar. Di sini kincirannya berputar dan dihubungkan dengan kawat besi, kemudian dihubungkan lagi di sini dengan rangkaian lain sebesar 200 dihubungkan rangkaian lain sebesar 220 volt. Kemudian dihubungkan lagi ke awal dan berputar. Maka Emax sama dengan NBA omega sin omega T sama karena Emax-nya 220 volt sama dengan NBA. Untuk mencari omega itu pertama kita mencari frekuensinya dulu karena F sama dengan 120 per menit dan sama dengan 180 per 60 karena 1 menit itu sebesar 60 detik, maka 180 per 60 sama dengan 3 Hz sama dengan, dan kita bisa mencari omega 2pi kali F sama dengan 2pi kali 3 sama dengan 6pi. Kemudian kita masukkan ke sini jadi NBA kali 6pi kali 1 karena maksimum, maka sin omega T bisa dianggap 1. Jadi 220 per 6pi sama dengan 1 karena dimisalkan N-nya 1 dan A-nya 1, maka B sama dengan 220 per 6pi Tesla. Nomor 3, sebuah rangkaian seri RLC memiliki resistansi 60 ohm, induktansi 500 mH dan kapasitansi 6 nanofarad yang dihubungkan secara seri pada sumber tegangan 220 volt.
220 volt dan frekuensi sebesar 60 Hz, maka ya, tentukan impedansi rangkaian. Pertama-tama kita mencari XL, itu reaktansi induktansi sama dengan omega L sama dengan 2pi, FL dimasukkan angkanya itu 2pi kali 60 kali 5 kali 10 pangkat min 1, hasilnya 188 ohm. Kemudian XC omega C sama dengan 1/2 pi, FC sama dengan 1/2 pi, 60 kali 6 kali 6 kali 10 pangkat min 6, hasilnya 442 ohm. Dan kita bisa mencari nilai impedansinya sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat sama dengan kita masukkan nilainya semua dan hasilnya itu akar 68.116 itu 261 ohm. Bagian B, persamaan tegangan dan arus. Pertama-tama kita mencari tan theta terlebih dahulu itu dengan rumus XL min XC per R dan hasilnya kita masukkan nilainya dan hasilnya min 4,23. Theta sama dengan tan pangkat min 1 kali min 4,23 sama dengan min 76,7. Kemudian kita menjadikan radian sebesar, karena ingin disamakan dengan ini, maka hasilnya itu min 0,426 radian. Maka kita bisa dapatkan persamaan tegangan, yaitu Vt sama dengan Vmax sin omega T plus theta, dan hasilnya itu 220 volt kali 220 volt sin 120 pt min 0,426 derajat. Dan untuk arus IT sama dengan Imax sin omega T. Untuk mencari Imax yaitu Vmax sama dengan per impedansi Z sin omega T, kita masukkan angkanya 220 per 261 sin 2pi kali 60 T menjadi 0,84 sin 120 pt. Yang terakhir bagian C, diagram fasor antara tegangan dan arus, di mana arahnya yaitu ke bawah. Di sini I, dan ini V. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.